pada saat pemilu saya lolos. Buktinya apa? Nama saya kan masih tertera di dalam kotak surat suara. Ya, di surat suara. Kemudian dipilih orang. Oke. Terbanyak lagi. Nah, ketika kemudian selesai pencoblosan itu, kemudian ada surat dari KPU yang kurang lebih isinya bahwa saya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai caleg. Karena dianggap tidak memenuhi syarat, maka meskipun suara saya banyak, meskipun saya terpilih, tetapi tidak dapat diusulkan untuk dilantik menjadi anggota DPRD. Tetapi perlu kami sampaikan juga, ini kesempatan yang bagus Mas Antoro, bahwa saat ini juga masih ada proses pengadilan di Peradilan Tata Usaha Negara, karena saya melakukan PT UN yang sampai hari ini belum ada putusan, masih berproses di PT UN Semarang. Putusannya kayak apa, ya kita tunggu saja. Tetapi bahwa saya melakukan PT UN dan lain sebagainya itu hanya untuk menguatkan prinsip saya ketika saya merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, maka ketika ada jalan sampai manapun pasti akan saya tempuh. Tetapi apapun putusannya, karena saya juga taat pada hukum, meskipun mungkin hukum itu dirasa tidak adil bagi kita, kalau memang itu sudah putusan dan jalan terakhir, ya harus kita terima. Anggap saja itu bagian dari qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu kalau untuk yang PT UN ada batasan kapan gitu? Tidak ada batasan waktu kapan harus diputuskan. Gitu ya? Karena sidang di PT UN setelah pencoblosan itu dianggap menjadi PT UN biasa yang tidak terbatasi oleh waktu sebagaimana penanganan pidana atau pelanggaran pemilu. Oke. Berarti masih ada upaya hukum ya dari Pak Dul? Masih sedang berproses. Proses ini. Kalau kemungkinannya seperti apa? Kalau Pak Dul sendiri, harapannya atau? Kemungkinannya itu ada dua. Ya. Kalau tidak menang ya kalah. Oke. Kalau menang prosesnya seperti apa? Kemudian kalau misalkan menang berarti itu membatalkan SK KPU yang mengeliminir saya. Kalau kalah berarti kan SK KPU tetap lanjut berlaku. Nah, pertanyaan mungkin bagaimana kalau menang kan gitu? Ya. Atau bagaimana kalau kalah? Kira-kira mau ditanyakan yang mana nih? Bagaimana kalau menang atau bagaimana kalau kalah? Keduanya. Dua-duanya. Iya. Bagaimana kalau kemudian saya menang? Kalau saya menang pun belum tentu, ya belum tentu saya memanfaatkan kemenangan itu. Memanfaatkan dalam tanda petik, kemudian saya mesti tetap harus di DPRD. Karena apa? Karena bagi saya yang terpenting itu adalah ingin mencari keadilan. Jadi yang terpenting satu memperoleh keadilan. Kalau kalah bagaimana? Ya kalau kalah berarti kan sudah secara otomatis saya tidak mungkin dilantik menjadi anggota DPRD periode 2024-2029.